Kayaknya izin banget ya. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Auliarham, saya dari Sumeneb Madura. Background mahasiswa semester 4 teknik sipil. Ini mau cerita panjang apa pendek? Agak pendek nggak apa-apa. Soalnya kalau cerita panjang ini dapat 10 episode. Sinopsis saja. Iya. Baik, langsung saja. Saya sekilas menceritakan mengenai awal saya join di bisnis prudensial. Saya join di bisnis prudensial ini pada tanggal 19 September 2019 dan saya baru aktivitas jalan bulan Oktober. Nah, selama saya ke aktivitas itu saya ditemani sama leader saya, Mas Dirjen Boya. Dan tentunya untuk pertama kalinya itu saya prospek intern dulu keluarga. Artinya enggak langsung saya itu langsung prospek ke ekstern ke orang tidak dikenal betul. Untuk pertama kali ya ada lika-likunya seperti itulah, enggak langsung berjalan mulus. Dalam artian kan saya dalam proses belajar apa yang leader saya itu ajarkan saya serap dan saya afirmasikan dan saya aplikasikan sedikit demi sedikit seperti itu. Pernah saya prospek di suatu desa, namanya Desa Asta Tinggi. Desa Asta Tinggi itu di Kebun Agung, jalannya itu tinggi naik. Saya prospek di sana, waktu itu saya ada kenalan di sana, dan ternyata setelah saya prospek pulang di tengah jalan sepeda saya kebos, ada cobaannya. Saya berdua sama leader saya waktu itu, dan pada akhirnya kami dorong sepeda saya dari atas hingga ke bawah. Wah, itu cari bengkelnya itu susah karena di sekitar sana cari bengkel itu jauh gitu. Jadi kami terpaksa untuk turun dan selang berapa menit, kira-kira 25 menit baru nyampe bengkel gitu. Tapi leader saya berkata, tidak apa-apa, kamu meskipun keadaan seperti ini, kamu harus tetap berusaha, kamu harus tetap semangat. Percayalah bahwa usaha yang kamu buat hari ini suatu saat nanti akan mendapatkan hasil. Nah, sebetulnya saya background juga sebelum bisnis prudensial saya properti. Saya menggeluti bisnis properti. Nah, alasan saya join di bisnis prudensial ini karena saya tertarik, karena saya orangnya suka berbisnis seperti itu. Walaupun saya mahasiswa, di sela waktu luang saya sempatkan untuk menjalani bisnis yang saya geluti seperti itu. Nah, dan pada akhirnya selang beberapa waktu saya terus aktivitas setiap hari, dan tentunya tetap saya didampingi oleh leader saya. Nah, tapi lama-kelamaan kok kalau misalkan didampingi itu kan yang menjelaskan secara rincinya itu kan leader seperti itu. Sedangkan saya mengamati dan saya menyerap apa yang beliau ucapkan ketika menjelaskan kepada calon nasabah seperti apa. Saya tangkap apa yang dia jelaskan seperti itu. Nah, dan kemudian nah kalau misalkan seperti ini ya, kok gimana ya? Kok rasanya saya nggak bakalan tahu seperti itu. Kalau misalkan saya tidak mencoba sendiri, dalam artian saya tidak menyampaikan sendiri seperti itu. Ada yang prospek sendiri maksudnya. Ya betul. Nah, dan lama-kelamaan saya waktu itu leader saya itu pulang ke Kangean dan menanyakan, Mas Raffi gimana? Sudah aktivitas hari ini apa belum? Nah, waktu itu kan saya juga sibuk sama kegiatan saya di bisnis properti. Nah, belum Mas, saya belum aktivitas karena saya sekarang ada kesibukan. Makanya saya sekarang ada kegiatan lain. Loh kenapa? Emang loh kamu sudah berapa lama ini? Emang sudah berapa banyak orang yang kamu temui? Masa tidak ada hasilnya? Nah,
Terus, nah dari kata-kata leader saya itu, saya oh iya ya, masa saya percuma? Saya bergabung di bisnis ini sudah berapa selang bulan saya bergabung dan masa saya kok nggak dapatkan hasilnya seperti apa gitu. Padahal leader saya terus edukasi saya diajarkan caranya penyampaiannya seperti ini, step by step. Maka saya tidak bisa membuktikan bahwasanya saya itu bisa seperti itu. Oke, akhirnya sampai berapa prospek akhirnya bisa sampai ketemu omset yang close ini? Alhamdulillah ini kemarin pada tanggal 19 Februari saya closing di Canvasing seperti itu. Canvasing. Ini nasabahnya ngambil manfaat apa ini? Manfaat apa? manfaat Investasinya apa? Pro Hospital Surgical Plus sama Purlington seperti itu. Purlington, oke. Dan kemarin ini saya dapatkan ketika saya sebelum saya prospek, itu saya sempat malamnya itu belajar. Saya buka YouTube seperti itu. Saya cari referensi bagaimana caranya kalau misalkan teknik canvassing, teknik door to door seperti apa. Saya cari di YouTube dan akhirnya saya menemukan salah satu YouTube channel itu miliknya Pak Didi Mulato. Pak Didi Mulato itu kan sering buat video-video YouTube mengenai bagaimana cara dia prospek, canvassing, door to door. Saya itu pelajari seperti itu. Sedikit-sedikit saya pelajari dan akhirnya keesokan harinya saya apa yang saya dapat tadi malam itu saya tak coba dulu kata saya. Penting ada usaha, ada kemauan. Keesokan harinya saya coba canvassing ke toko cemilan di Pasar Anom. Nah, dan pada akhirnya saya edukasi beliau mengenai asuransi prudensial dan lama-kelamaan dia kok tertarik seperti itu. Apa yang saya jelaskan itu menanyakan langsung berapa preminya segini. Dan kalau misalkan saya usia segini mas, ini kira-kira saya gimana? Kalau misalkan nanti ikut, kira-kira manfaat apa yang sekiranya bagus untuk saya seperti itu. Saya jelaskan, ini loh Pak, kalau misalkan sampai mengambil produk ini dan sampai mengambil produk ini bedanya seperti ini. Saya quick code langsung digeser manfaat yang ini saya perlihatkan langsung atas nama Pak Abu Fadal. Nah, kemarin saya perlihatkan ke dia dan akhirnya dia tertarik sama yang Purlington itu, produk yang saya tawarkan. Nah, dan kemudian langsung beliau kira-kira Pak ini mau dilanjut apa tidak? Apa nanti kalau misalkan saya lanjut kapan kira-kiranya Bapak bisa? Karena kan beliau sibuk, ada apa namanya? Biasa lah kalau misalkan orang jualan ada yang beli seperti itu. Ya langsung saja mas. Kalau misalkan ini kan kasihan sampean kalau misalkan nantinya bolak-balik ke sini lagi, jadi bisa langsung saja diproses sekarang. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan case 17 juta. Luar biasa ya ini. Rasanya sudah pertanyaan ya, panjang banget sudah dari ceritanya dari awal sampai akhir dijawab semua sudah. Ternyata 12 episode. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Roy mungkin? Golmu apa tahun ini? Goal saya Go AAD sama Startup. Startup. Ya. Bulan ini ada proyeksi closingan lagi nggak bulan ini? Ada. Saya kemarin saya prospek dan kemarin orangnya ya ntar dulu mas sama istri saya dulu dan kemarin ada yang salah satu nasabah itu prudensial sebelumnya dia punya polis tapi ketika kami sambangi kami bedah polisnya apa saja manfaat yang tidak ada ketika beliau pertama kali dia buka polis itu. Nah kami kasih masukan bahwasanya Bapak Ibu ini ada produk baru bahwasanya ini sekarang ada produk yang namanya BBH Plus. Dimana BBH Plus itu kan kita tahu bahwasanya BBH Plus itu adalah asuransi nanti ketika nasabah klaim itu akan dibayar sesuai dengan rumah sakit. Nah orangnya tertarik seperti itu dan yang pertama itu langsung di polisnya itu ditutup seperti itu dan ingin buka polis baru seperti itu. Ini tinggal tunggu saja.